Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pastinya Dapur Fitri. Kali ini saya mau berbagi resep ya, beef yakiniku ala Yoshinoya. Jadi kalian gak perlu jajan di luar, semuanya bisa bikin di dapur kalian masing-masing. Masak itu mudah dan menyenangkan. Mari kita mulai. Sekarang pertama-tama yang harus dipersiapkan adalah kita harus bikin bumbu kuncinya. Bumbu kuncinya itu adalah bumbu marinasi teriyakinya. Kadang-kadang kita hanya campur begitu aja ya. Rasanya kadang-kadang banyak banyak revisinya. Sekarang saya mau berbagi ya satu resep yang dijamin rasanya mirip banget sama Yoshinoya. Oke, perhatikan di sini saya gunakan 300 ml soy sauce ya. Pakai merek yang paling terkenal ya guys. Yang tutupnya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang emas. Kemudian di sini 200 ml mirin. Nah, di online itu banyak ya mirin yang udah halal. Kita masukin juga jadi satu mirinnya. Selanjutnya ini adalah 150 cc air. Air biasa aja ya. Oke, kemudian kita nyalakan apinya. Ini mau kita rebus. Direbus sampai mendidih. Oke. Kita juga pakai di sini beef slice ya. Daging sapi yang udah diiris tipis-tipis. Seperti ini guys. Ini saya pakai kurang lebih 350 gram. Ya. Nanti juga kita pakai bawang bombay dan ini bumbu-bumbunya. Oke, lanjut ya. Bawang bombaynya ini sesuai selera ya guys. Kalau kalian kurang suka bawang boleh di skip. Tapi di sini saya pakai bawang bombay yang dipotong kasar-kasar aja. Ya seperti kalau kalian makan di Yoshinoya kan dia ada bawang-bawangnya begitu kan. Nah kita bikin yang mirip ya guys. Oke. Daging slice ini guys di supermarket rata-rata mereka udah jual. Bilang aja ini namanya short plate. Ini sih USA yang saya pakai USA ya, daging USA, tapi kalian boleh pilih dari yang harganya di bawah sampai di atas, pilihan kalian. Bilang aja daging untuk yakiniku gitu. Jadi kita nggak perlu lagi slice tipis-tipis yang nantinya nggak jadi tipis. Oke, nah ini sudah hampir mendidih. Kita aduk ya guys, diaduk pelan aja supaya nggak ada endapan di bawahnya. Kita tunggu mendidih dulu ya. Kalian harus ikutin guys. Ini rahasia loh ya. Bumbu marinasinya itu nanti kalian bisa jual juga kalau kalian mau ya. Jadi tinggal kali aja. 1 resep, 2 resep, 3 resep. Nanti kalian botol-botolin. Kalian bisa jual itu bumbu marinasi. Marinasi yakiniku ala Yoshinoya. Enak banget. Ini udah pas guys, udah pas, udah dicoba berkali-kali ya di dapur saya supaya rasanya nggak pas. Nah ini kalau misalnya tadi campuran itunya udah mendidih, kita masukkan dashi. Dashi itu, dashi guys, dashi. Dashi itu kalau kata orang Jepang dia itu kaldu ikan ya. Jadi kita pakai dashinya, dashi. Dashinya itu kurang lebih 10 gram. Aduk lagi ya. Aduk lagi, ini pakai api sedang aja. Oke. Setelah ini terakhir yang dimasukin adalah 40 gram gula pasir. Nah, kalau masuk gula pasir kita harus aduk-aduk ya supaya dia larut dan tidak ada endapan di bawahnya. Nah, kerennya guys, bumbu marinasi ini setelah dia masak dan tanek, dia bisa disimpan kurang lebih 3 bulan di kulkas ya. Nah, jadi kita harus masak betul-betul mendidih. Oke. Pastikan juga tidak ada endapan gula. Gulanya sudah menyatu dengan
cairan-cairan lainnya. Tunggu sampai dia boiling. Sebentar lagi. Nah, setelah mendidih seperti ini guys, kecilin apinya. Ini namanya simmer. Ya, ini kita untuk menanakkan supaya dia lebih awet. Apinya api lilin aja paling kecil. Biarkan kurang lebih 5-10 menit ya. Oke, selanjutnya ya, kalau misalnya dia udah matang, ini kalau kalian mau masukkan ke dalam kontainer atau botol ya, tunggu dulu sampai dingin. Nah, tapi di sini karena kita bikin video ya, kita pakai buat marinasi. Nah, ini patokannya saya biasanya itu 25% dari berat dagingnya. Ya, jadi kalian kira-kira aja masing-masing ya. Ini dagingnya kita taruh sini ya guys, dagingnya. Terus masukkan bumbu marinasinya. Direndam dulu. Nah, ini baiknya direndam kurang lebih 1 jam. Ya, jadi bisa masak yang lain dulu. Dan ini masaknya cepet banget guys, jadi jangan khawatir. Dia boleh terakhir ya. Nah, ini kita tutup ya, karena kita mau masukin ke dalam kulkas. Kita marinasi kurang lebih 1 jam atau 30 menit udah boleh lah. Semakin lama dia semakin meresap. Oke. Nih kita masukin ke kulkas. Selanjutnya kita mau tumis dulu bawang bombaynya. Ini pakai 2 sendok makan minyak ya. Panaskan terlebih dahulu. Pakai sedikit minyak aja, kita tumis bawangnya ya. Nah, ini saya pakai bawang, 1 bawang aja. Kita tumis bawangnya sampai ini ya guys, setengah matang. Ini nggak kita tumis bareng dengan dagingnya, supaya nanti dia warnanya masih cantik. Kan kalau lihat ya di rice bowl-nya Yoshinoya itu bawangnya masih putih kan, nggak kecampur sama bumbunya. Jadi begitulah caranya ya. Tapi kalau kalian kurang suka dengan bawang bombay, boleh di skip, nggak usah pakai bawang bombay. Atau misalnya sukanya yang halus, potongannya juga bisa diiris halus ya. Oke, ini udah begini aja. Kita angkat. Nih dagingnya udah kita marinasi ya, kurang lebih 1 jam. Sekarang mau kita tumis. Oke. Masukin. Ini nggak usah ditambahin apa-apa, nggak usah kasih minyak, nggak usah kasih air, karena nanti dari dagingnya sendiri dia akan keluar cairan. Daging ini enak banget juga loh guys, buat bikin indomie campur pakai daging slice ini. Rasanya aduhai. Kapan-kapan kita bikin ya indomie. Diaduk-aduk guys, supaya ini pastikan semua slice-nya itu matang ya. Dia nggak perlu lama sih masaknya. Nah, ini kalau kalian lebih lama
marinasinya nanti warnanya lebih gelap. Ini kita boleh tambahin lada ya. Tambahin lada sedikit aja. Udah, itu dagingnya udah matang guys. Lihat ya, udah berubah warnanya. Kemudian kita masukkan kembali bawang bombaynya. Gimana? Aduh, studio saya wangi banget nih. Tuh. Mantap ya. Gimana tuh? Wajib dicoba. Boleh kasih sedikit ini, saya tambahin minyak wijen. 1 sendok makan aja. Biar wangi-wangi. Sekarang kita tinggal plating ya. Sekarang waktunya kita plating guys. Biasanya makan beef yakiniku itu kan pakai nasi ya. Jadi di sini saya udah bikin rice bowl ala-ala ya, nasi, boleh nasi Jepang atau nasi apa aja yang ada di rumah. Ini biar cantik. Sekarang kita plating dagingnya. Lihat guys tuh. Kalau makan di Yoshinoya dagingnya sedikit kan. Kalau di rumah kita bisa semena-mena. Kasih bawangnya ya. Nah, ini garnishnya kita kasih wortel sedikit. Biar cantik. Udah gitu taburannya biasanya kasih wijen guys tuh. Saya jamin pasti ketagihan. Sudah jadi beef yakiniku ala Yoshinoya. Kita cobain sekarang ya. Ini dia beefnya enak banget guys. Nah. Rasanya pas. Nih kalau bikin buat anak-anak jangan lupa potong-potong kecil ya. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Dapur Fitri. Saya harap kalian coba masing-masing di dapur kalian. Semoga bermanfaat. Masak itu mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.